Selamat malam, selamat datang di kuliah malam. Saya Badu yang akan menemani kalian pada perkuliahan malam hari ini. Pada kuliah kali ini kita akan membahas tentang perjodohan menurut pandangan masyarakat Jawa. Namun sebelum itu, silahkan klik tombol like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kuliah-kuliah berikutnya. Yang pertama, masyarakat Jawa memiliki satu acuan atau satu prinsip dalam memilih pasangan mereka yang biasanya diturunkan turun-temurun dari orang tua ke anaknya dan selanjutnya. Prinsip ini sering disebut sebagai bobot bibit bebet. Pertama, bobot sendiri artinya kualitas diri, baik secara lahir maupun batin, di mana ini termasuk keimanan, pendidikan, pekerjaan, kecakapan hingga perilaku calon jodoh dari orang yang bersangkutan. Hal-hal yang perlu ditanyakan ke orang tua itu sebelum menyerahkan anak perempuannya. Tujuannya ini adalah memastikan bahwa si calon mempelai pria siap meminang sepenuhnya, sanggup menafkahi, sanggup mengimami, dan juga sanggup mengasihi. Tidak akan baik jadinya bila bobot si pria dikesampingkan, karena di sini yang menjadi taruhan adalah nasib dari anak perempuan dari orang tua itu sendiri. Pertimbangan bobot ini ada 4. Yang pertama, jangkeping warni atau lengkapnya warna. Ini adalah istilah yang merujuk kepada sempurnanya fisik seorang calon menantu. Sekiranya dia tidak bisu, buta, tuli, lumpuh, ataupun impoten. Yang kedua adalah rahayu ing mana, di mana ini artinya adalah baik hati. Bisa diartikan kalau di zaman modern ini sebagai inner beauty. Ini termasuk di dalamnya adalah kecakapan agama atau ketulusan hati. Yang ketiga adalah pangertosing unggah-ungguh, yang artinya tahu tata krama, bagaimana bersikap di masyarakat dan di sekitar. Lalu yang keempat adalah wasis atau ulet, di mana menantu yang baik itu seharusnya rajin dan siap bekerja keras demi masa depan rumah tangga yang akan dipimpinnya. Kemudian ada bibit. Makna bibit ini asal usulnya dari garis keturunan. Bukan berarti calon menantu itu harus berdarah biru atau memiliki keturunan kerajaan, tetapi bermaknanya bahwa seorang calon menantu, baik pria ataupun wanita, itu harus jelas latar belakangnya, di mana ia berasal, di mana dia dididik oleh siapa, dengan cara apa. Karena meski bagaimanapun, watak atau karakter itu sesuatu yang berpotensi diturunkan dalam keluarga. Nah, watak atau karakter seseorang ini bisa dilihat dari bagaimana cara orang tua atau lingkungannya membesarkan dia. Lalu yang ketiga adalah bebet. Bebet memiliki asal kata bebetan atau cara berpakaian. Setiap orang wajar dinilai berdasarkan caranya berbusana, karena cara seseorang menampilkan dirinya merupakan penggambaran dari apa yang ada di dalam sejati orang tersebut. Terlebih, zaman dahulu, berpakaian menunjukkan status sosial seseorang, harkat dan martabatnya. Kriteria ini sengaja diletakkan paling akhir di antara ketiga kriteria lain, karena bukan dianggap hal yang paling penting. Istilahnya ojo ketungkul marang kalungguhan, kadonyan lan kamarman. Artinya janganlah terobsesi pada terkungkung oleh keinginan untuk memperoleh kedudukan, kebendaan atau kepuasan duniawi. Selanjutnya, dalam perjodohan Jawa, ada tingkat kecocokan antara satu orang dengan orang yang lain yang didasarkan dari weton masing-masing orang. Nah, pada perkuliahan kali ini kita akan mencoba menghitung bagaimana tingkat kecocokan seorang dengan yang lain berdasarkan wetonnya. Bisa dilihat dalam tabel. Di sini setiap hari maupun setiap pasaran memiliki nilainya masing-masing.
Weton atau pasaran ini memiliki pengaruh terhadap kecocokan pasangan serta kapan atau lebih tepatnya tanggal pernikahan dilaksanakan. Kecocokan dapat dihitung dari neptu atau jumlah kombinasi hari dan pasaran baik laki-laki maupun perempuan. Biasanya kecocokan dilihat dari jumlah neptu mereka. Sebagai contoh, apabila dilihat dalam tabel, Minggu itu memiliki neptu 5, Senin memiliki neptu 4, Selasa 3, Rabu itu jumlahnya 7, Kamis 8, Jumat 6, dan Sabtu 9. Sedangkan Pahing memiliki neptu 9, Pon memiliki neptu 7, Wage memiliki neptu 4, Kliwon memiliki neptu 8, dan Legi memiliki neptu 5. Nah, biasanya setiap orang kan dilahirkan dengan hari wetonnya masing-masing. Misalnya Putra dilahirkan pada Senin Kliwon. Artinya apabila kita lihat di dalam tabel, Senin ini neptunya 4 dan Kliwon ini neptunya 8. Artinya jika dijumlahkan neptu Putra itu adalah 12. Nah, kemudian jumlah neptu Putra 12 ini nanti akan dijumlahkan lagi dengan jumlah neptu calon jodohnya atau calon mempelainya. Nah, dari jumlah itu nanti kita bisa melihat hasil penjumlahannya. Ada 9 tingkat kecocokan atau status dari masing-masing jumlah penjumlahan. Yang pertama ada pegat. Pegat ini dengan nilai jumlah 18, 19, 27, 28, dan 36. Nah, setiap pasangan yang jatuh pada pegat ini, masalah yang sering ditemui adalah di kemudian hari mulai ada masalah ekonomi, kekuasaan, perselingkuhan yang bisa menyebabkan pasangan tersebut bercerai atau pegatan. Kemudian ada ratu. Ratu ini disimbolkan atau dicerminkan dari penjumlahan neptu 20 dan 29. Nah, di mana ketika pasangan itu penjumlahan neptunya jatuh pada ratu, maka bisa dibilang pasangan tersebut memang sudah jodohnya. Bahkan mereka dihargai dan disegani oleh tetangga dan lingkungan sekitarnya. Saking harmonisnya, bahkan banyak orang yang iri dengan keharmonisannya dalam membina rumah tangga. Kemudian selain ratu ada lagi itu jodoh dengan jumlah neptu, penjumlahan neptu itu 21 dan 30. Jodoh ini memang pasangannya memang benar-benar cocok dan berjodoh. Sehingga mereka sebagai pasangan itu bisa menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sehingga tak ayal masyarakat beranggapan ketika penjumlahan neptu pasangan itu adalah jodoh, maka mereka akan rukun sampai hari tuanya nanti. Selanjutnya ada topo dengan jumlah neptu itu 22 dan 31. Nah, topo di sini dalam membina rumah tangga itu akan sering mengalami kesulitan di awal-awal musim atau di awal-awal membina hubungan karena masih dalam proses saling memahami. Tetapi topo itu biasanya akan memberikan kebahagiaan di akhirnya nanti. Masalah yang dihadapi itu ya mungkin berputar kisaran masalah ekonomi dan lainnya. Tapi ketika nanti sudah memiliki anak dan cukup lama berumah tangga, akhirnya ya hidupnya akan sukses dan bahagia untuk pasangan topo ini. Nah, selanjutnya ada tinari dengan penjumlahan neptu itu 14, 23, dan 32. Nah, tinari ini akan menemukan kebahagiaan dalam mencari rezeki, diberikan kemudahan dan tidak akan hidup berkekurangan. Selain itu hidupnya juga akan sering mengalami keberuntungan. Nah, kemudian selanjutnya ada padu. Padu di sini artinya bukan padu padan, bukan, tapi padu dalam bahasa Jawa yang artinya gelut, berantem ya. Padu ini dengan jumlah neptu 15, 24, dan 33. Di mana padu ini dalam berumah tangga atau dalam hubungannya akan sering mengalami pertengkaran.
Tetapi meskipun sering bertengkar, mereka itu tidak sampai bercerai. Masalah pertengkaran pasangan yang jatuh pada neptu padu ini biasanya bertengkarnya itu bisa karena hal yang benar-benar besar yang memang patut untuk dipermasalahkan, bahkan sampai hal-hal kecil yang sepele. Kemudian ada sujanan. Sujanan ini dengan jumlah neptu 16, 25, dan 34. Pasangan sujanan ini akan sering mengalami masalah pertengkaran dan juga masalah perselingkuhan. Bahkan tidak menutup kemungkinan di sini tidak terbatas gender, perselingkuhan yang dilakukan bisa itu laki-laki ataupun perempuannya juga sama saja. Kemudian yang terakhir ini adalah pesti dengan penjumlahan neptu itu 17, 26, dan 35. Pasangan pesti ini akan rukun, tentrem, damai sampai tua. Meskipun ada masalah, ini tidak akan merusak keharmonisan mereka. Ya, sekian itu bisa dilihat kecocokan dari masing-masing pasangan. Nah, bagaimana kamu dengan pasanganmu? Apakah kalian mengalami kecocokan atau tidak? Dan kalian jatuh pada penjumlahan apa? Apakah ratu, jodoh, atau mungkin pegat? Ya, tapi pada dasarnya ya ini hanyalah kepercayaan yang digunakan oleh orang Jawa untuk mengecek kecocokan dari calon pasangan yang mungkin akan dinikahkan. Selebihnya tidak ada kata pasti dalam perjodohan, itu hanya bergantung kepada setiap individu dalam melaksanakan komitmen dalam hubungannya. Ya, itu tadi adalah pembahasan mengenai perjodohan menurut adat Jawa. Sebagai penutup, ya tentu saja pandangan masyarakat Jawa mengenai perjodohan tidak selalu 100% benar. Bahkan akhir-akhir ini masyarakat Jawa sendiri sudah mulai melupakan pedomannya dalam mencari jodoh. Oleh sebab itu, bagaimanapun gunakanlah pandangan ini hanya sebagai referensi saja, dan percayalah bahwa perjodohan itu ditentukan oleh Tuhan dan komitmen kita dalam menjalin hubungan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Kuliah Malam agar tidak ketinggalan materi selanjutnya. Saya Badu, terima kasih dan sampai jumpa.